Tidak bisa dipungkiri polimer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern manusia. Dari bahan pembungkus makanan hingga gedung pencakar langit, polimer memberikan kenyamanan dan perlindungan. Kreativitas manusia semakin terbuka lebar, menjembatani antara dunia material dan dunia manusia. Melalui video ini kami akan membawa Anda menjelajahi dunia polimer lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Syahkuala, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Kimia semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Kimia Polimer dengan dosen pengampu Ibu Kartika, SSI, MSI. Kami kelompok 1 bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul materi penggunaan bahan adiktif pada polimer. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Fitri Rahmayani, yang kedua Farah Nabila, yang ketiga Sharlin Kamara, yang keempat Rifkia Raihana, dan yang kelima Mia Mahera. Studi kasus yang kami angkat yaitu kurangnya kinerja polimer. Polimer merupakan material organik besar yang terdiri dari rantai molekul yang telah menjadi bahan penting dari berbagai aplikasi, mulai dari kemasan, tekstil, hingga industri otomotif dan penerbangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan zat adiktif terhadap kinerja polimer. Rumusan masalah yang kami bahas yang pertama ada apakah penambahan zat adiktif berpengaruh baik terhadap kinerja polimer. Yang kedua, bagaimana pengaruh jenis zat adiktif yang digunakan pada kinerja polimer seperti kekuatan, kelakuan, dan sifat mekanik lainnya. Yang ketiga, bagaimana variasi konsentrasi zat adiktif dapat mempengaruhi kinerja polimer. Polimer adalah bahan kimia organik yang terdiri dari rantai molekul yang terikat bersama melalui ikatan kimia. Zat adiktif polimer adalah zat tambahan yang ditambahkan ke dalam polimer untuk meningkatkan atau memodifikasi sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam bahan adiktif pada polimer. Yang pertama ada bahan pelunak. Tujuannya untuk meningkatkan kelembutan dan kelenturan produk. Yang kedua, bahan penstabil. Tujuan ditambahkannya untuk meningkatkan ketahanan terhadap radiasi dan oksidasi. Yang ketiga, bahan pelumas. Tujuannya untuk mengurangi gesekan dan menurunkan kebisingan yang dihasilkan dari gesekan. Bahan pengisi. Tujuan ditambahkannya bahan pengisi untuk meningkatkan kekuatan mekanik serta menambah ketahanan aus. Selanjutnya ada bahan pewarna. Tujuan ditambahkannya bahan pewarna untuk meningkatkan estetika produk dan memperbaiki sifat fungsional. Yang keenam, ada bahan pengharum. Berfungsi untuk memberikan aroma pada produk. Yang ketujuh, antioksidan. Adanya antioksidan mampu mencegah kerusakan yang dihasilkan atau kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi. Emulsifier berfungsi untuk meningkatkan kemampuan polimer dalam membentuk emulsi yang stabil. Anti-UV berfungsi untuk melindungi polimer dari kerusakan akibat sinar UV dengan cara menyerap, memantulkan, atau menghalangi sinar UV. Untuk alat dan bahan dapat dilihat pada gambar. Nah, kemudian cara kerja yang diperlakukan pada percobaan ini dilakukan dengan berbagai macam perlakuan. Yang pertama, seperti pengujian secara FTIR. Pengujian ini berfungsi untuk mengidentifikasi jenis dan struktur kimia dari suatu bahan berdasarkan pola getaran molekulnya. Uji UTM, uji ini untuk mengukur sifat mekanik seperti kekuatan tarik, kekuatan lentur, dan elastisitas. Uji efisiensi gesek bertujuan untuk menentukan seberapa besar gaya gesekan antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Yang keempat, uji pengukuran nilai kabut. Tujuannya untuk menentukan seberapa banyak cahaya yang dihamburkan oleh permukaan polimer. Uji penyerapan air bertujuan untuk mengukur dan mengetahui kemampuan menyerap air. Uji porositas berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa besar ruang pori
atau ruang kosong yang terdapat pada polimer. Uji hidrofilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan seberapa banyak cairan atau gas yang dapat melewati membran dalam waktu tertentu. Uji biodegradabilitas bertujuan untuk menguji kemampuan seberapa cepat dan seberapa baik produk dapat terurai di lingkungan. Kemudian ada uji menggunakan luxmeter, tujuannya untuk mengukur intensitas cahaya yang diterima oleh produk. Aditif pewarna. Salah satu aplikasi zat aditif pewarna adalah dalam memodifikasi propilena dengan penambahan bahan aditif pewarna dan pengisi berupa master batch dan talc. Grafik uji FTIR menunjukkan bahwa penambahan talc dan master batch mempengaruhi gugus fungsi komposit, yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan spektrum inframerah dengan munculnya gugus alkohol dan keton dari penambahan talc, serta gugus alkena dan keton dari penambahan master batch. Berdasarkan tabel uji sifat mekanis, dapat dilihat bahwa penambahan talc dan master batch hitam ke dalam propilena memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap sifat mekanis propilena, di mana semakin tinggi konsentrasi talc dan master batch yang ditambahkan, maka semakin menurunkan kekuatan tarik komposit propilena. Berdasarkan grafik hubungan waktu aging terhadap koefisien gesekan film pada suhu 50 lebih rendah dibandingkan suhu 23, sehingga memiliki sifat slip yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pada suhu 50 memungkinkan aditif film untuk lebih cepat bermigrasi ke permukaan polimer, sehingga jumlah aditif di permukaan meningkat dan mampu menurunkan koefisien gesekan. Kemudian, hubungan antara waktu aging yang dapat pada suhu 23 dan 50 terhadap nilai kabut film menunjukkan bahwa seiring bertambahnya waktu, nilai aging kabut yang diperoleh memiliki nilai kisaran yaitu 4-5%. Namun dapat dilihat pada grafik bahwa pada suhu aging 23 seiring dengan bertambahnya waktu aging, nilai kabut mengalami kenaikan. Sementara suhu aging 50 mengalami kenaikan hingga hari ketiga, kemudian mengalami penurunan pada hari ke-14. Dikarenakan oleh efek interior dan massal serta kekerasan permukaan. Grafik ketiga merupakan hubungan antara waktu aging yang dilakukan pada suhu 23 dan 50 terhadap nilai kilau film, yang menghasilkan perbandingan terbalik dengan nilai kabut film. Hasil penelitian pada suhu aging 23 menunjukkan bahwa seiring bertambahnya waktu aging, nilai kilau mengalami penurunan, sementara pada suhu 50 nilai kilau mengalami penurunan hingga hari ketiga dan mengalami kenaikan pada hari ke-7 hingga ke-14. Artinya, nilai kilau yang semakin kecil menunjukkan bahwa film memiliki kerjenihan yang lebih tinggi, sementara nilai kabut yang semakin besar menunjukkan bahwa bila memiliki kerjenihan yang lebih rendah. Zat aditif pengemulsi. Salah satu aplikasi zat aditif pengemulsi adalah dalam modifikasi membran, misalnya membran polisulfon. Membran polisulfon digunakan sebagai membran dialisis karena kemudahan pembuatan, berkekuatan mekanik, dan kestabilan termal yang tinggi, hingga 200 derajat Celcius. Namun, karena tidak memiliki sisi aktif, maka proses dialisis menjadi kurang efektif. Berdasarkan literatur, untuk meningkatkan kinerja polisulfon, peneliti menambahkan zat aditif pengemulsi seperti PEG, di mana penambahan zat tersebut dapat mengubah sifat fisikokimia dari polimer yang meliputi daya serap air, daya pengembangan, porositas, hidrofilisitas, dan fluks membran. Berikut merupakan data fisikokimia terhadap polisulfon. Yang pertama merupakan data daya serap air. Dari grafik berikut dapat dilihat bahwa persentase daya serap air meningkat setelah dilakukan modifikasi terhadap membran polisulfon, di mana membran polisulfon sendiri awalnya mempunyai nilai serapan air sebesar 50%, namun setelah dimodifikasi memiliki nilai serapan air di atas 77,8%
Yang kedua adalah data daya pengembangan polisulfon, di mana dari grafik ini diperoleh data bahwa derajat pengembangan membran mengalami peningkatan setelah dimodifikasi menggunakan PEG. Grafik yang ketiga menunjukkan porositas, di mana dari gambar tersebut menunjukkan bahwa zat aditif dapat meningkatkan porositas membran karena aditif dapat berdifusi secara sempurna dan membentuk ukuran pori yang lebih besar. Grafik keempat menunjukkan data hidrofilisitas. Berdasarkan grafik tersebut, modifikasi polisulfon menggunakan PEG menurunkan sudut kontak pada membran. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan hidrofilisitas. Nah, grafik yang terakhir ini menunjukkan data mengenai fluks membran, di mana dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa dengan menambahkan zat aditif dapat meningkatkan fluks membran yang ditandai dengan grafik yang semakin meningkat. Berikutnya grafik tentang uji biodegradabilitas. Hasil pengujian biodegradabilitas menunjukkan bahwa semakin banyak TiO2 yang ditambahkan, maka film biopolimer sulit terdegradasi di tanah. Dikarenakan TiO2 memiliki sifat antimikroba, sedangkan tanpa penambahan TiO2, polimer akan lebih cepat terdegradasi di dalam tanah. Penambahan E4 berfungsi untuk mempercepat penguraian di dalam tanah. Zat aditif anti-UV. Salah satu aplikasi zat aditif anti-UV adalah dalam inovasi kemasan untuk melindungi makanan dari paparan sinar UV. Dalam pemanfaatannya, kemasan tersebut ditambahkan dengan bahan aditif anti-UV, di mana contohnya adalah TiO2. Polimer yang digunakan adalah biopolimer sintesis dari pati biji durian. Grafik berikut ini menunjukkan uji intensitas sinar UV, di mana dari grafik berikut diperoleh bahwa intensitas sinar yang diserap semakin meningkat seiring pertambahan TiO2. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa penambahan variasi TiO2 pada film biopolimer dapat meningkatkan intensitas sinar yang diserap oleh sampel. Semakin banyak TiO2 di dalam komposisinya, intensitas serapan sinar UV semakin meningkat. Hal ini dikarenakan TiO2 dengan jumlah banyak akan mempunyai kemampuan menyerap sinar yang lebih tinggi. Nah, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dapat disimpulkan bahwa penambahan zat aditif dapat meningkatkan sifat mekanik polimer seperti kekuatan tarik, kekuatan lentur, dan kekerasan. Adanya zat aditif juga mampu meningkatkan kestabilan polimer terhadap lingkungan, seperti sinar UV. Penggunaan zat aditif mampu meningkatkan kualitas dan daya tarik visual suatu produk. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan Get on the floor, like it's your last chance. If you want more,